Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan Light of Revival pada kesempatan pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, mari kita membacanya dari Lukas pasal 12 ayat yang pertama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tema kecil bagi kita pada pagi hari ini adalah Yesus adalah guru yang agung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa saya memilih teks ini atau bacaan firman Tuhan ini bagi kita pada kesempatan pagi hari ini? Ini saya ingin mau memperlihatkan kepada banyak pengajar firman Tuhan atau ada kelompok-kelompok tertentu dalam kekristenan yang mereka ketika sudah tahu membaca Alkitab, mereka sudah berbicara di depan banyak orang, lalu mereka mengangkat diri menjadi hamba Tuhan atau pendeta dengan istilah sering kali mereka memberikan gelar pada dirinya, yaitu pendeta muda. Nah saudara-saudara, ketika mereka mengangkat diri jadi pendeta muda, bahkan mereka mengaku jadi hamba Tuhan dalam tanda kutip, lalu mereka mulai mengajar, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan secara asal-asalan, secara sembarangan. Yang penting asal bunyi, tanpa mereka mengerti konteks, tanpa mereka tahu arah firman Tuhan itu kemana. Nah saudara-saudara, saya pada awalnya menjadi Kristen, saya justru berada di kelompok-kelompok itu. Saya dipimpin oleh mereka, saya diajar oleh mereka, bahkan saya sudah menjadi bagian dari mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, lewat kemurahan Tuhan, pada akhirnya saya mulai mengerti dari hari ke hari, ternyata apa yang diajarkan oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu ini yang mengaku diri mereka adalah hamba Tuhan, ternyata bertentangan secara frontal terhadap kitab suci. Salah satu contoh saja dari ajaran mereka, mereka mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik, kalau kita sudah dibaptis, apalagi baptis Islam, pasti kita selamat. Itu ajaran yang saya alami, yang saya dapatkan sejak saya menjadi orang Kristen pada 1984 sampai dengan tahun 2008 kemarin. Nah saudara-saudara, lalu ketika dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Tuhan memberikan pencerahan sedikit demi sedikit, saya lalu mengerti kitab suci. Lalu saya sering mengatakan kepada mereka, kamu ini menyampaikan firman Tuhan ini secara asal-asalan saja. Padahal sesungguhnya harus sekolah teologi dulu baru kamu jadi pendeta. Lalu mereka mengatakan bahwa tidak perlu sekolah teologi. Kau murid Tuhan Yesus saja tidak sekolah. Ini penekanannya di sini. Murid Tuhan Yesus saja tidak sekolah, tapi mereka boleh melayani Tuhan, boleh mereka pelayanan di mana-mana. Ini kata-kata yang keluar dari mulut bibir mereka, saudara-saudara. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mau memberitahu kepada mereka. Semoga pada kesempatan ini mereka mendengar atau penyampaian ini mereka boleh mendengar walaupun bukan pada saat ini, tapi pada kesempatan-kesempatan lain. Sehingga di sini dikatakan firman Tuhan dengan jelas, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, ingat. Sekali lagi saya ulang, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Berarti mereka, murid-murid, mereka sekolah di bawah guru yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus sendiri yang menjadi guru, kita ragu apa lagi? Tidak ada lagi guru yang lebih hebat dari Yesus. Satu-satunya guru yang agung, guru yang luar biasa pengetahuannya, hanya Yesus Kristus. Dan murid-murid jelas mereka bertekun setiap hari di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yesus mengajar mereka.
Dan di sini dikatakan bahwa katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, ragi di sini saudara-saudara tergantung kita mau pakai dalam kalimat yang mana. Ragi ini punya pengertian yang banyak. Jadi salah satu dari kata ragi itu bermacam-macam. Nah, kalau ragi itu bermacam-macam berarti di sini katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Berarti ragi di sini bermacam-macam kemunafikan. Nah, yang bermacam-macam, munafik yang bermacam-macam di sini siapa? Dikatakan orang Farisi. Nah, saudara-saudara, ini satu hal penting bagi kita yang selalu mengatakan bahwa murid Tuhan Yesus saja tidak sekolah. Dan memang saudara-saudara, saya sangat sedih, bahkan ya hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada akhirnya Tuhan membawa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, akhirnya bertemu dengan ajaran yang benar, bisa mengerti walaupun tidak sempurna, tapi hal-hal yang dasar, mengerti tentang teologi. Dan malam hari ini saya mohon juga kepada saudara-saudara ya, sementara mendengar firman Tuhan ini, kalau mau ingin mengajar firman Tuhan, kalau mau ingin menyampaikan firman Tuhan, minimal kita mesti belajar. Kita harus belajar kitab suci dan belajar pada orang-orang yang belajar teologi. Kita tahu bersama bahwa teologi itu Tuhan, logi itu ilmu. Berarti belajar teologi berarti kita belajar tentang Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, di dalam pengajaran Yesus ini suruh waspada atau suruh hati-hati kepada macam-macam penipuan, macam-macam kemunafikan, macam-macam omong kosong orang-orang Farisi. Tetapi saudara, bukan hanya itu yang Yesus ajarkan di sini. Tetapi juga Yesus mengajarkan tentang banyak hal. Misalnya hal yang lain tentang kekhawatiran. Bahwa jangan kamu khawatir akan makan, minum, pakaian dan segala macam. Nah saudara-saudara, kalau begitu apa yang Yesus jadi penekanannya di sini bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Misalnya di ayat 31 ada di sana dikatakan bahwa kita cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa kerajaan Allah itu? Artinya kita mesti percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus untuk jiwa kita. Pastikan satu ketika kita akan mati dari sini, dari dunia yang fana ini. Jadi Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan surga. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa harus percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Harus ada keyakinan kau sudah mempunyai kerajaan surga atau keselamatan itu. Baru kau cari yang lain. Yang lain akan ditambahkan, akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu hal yang sangat penting di sini. Nah saudara-saudara, sampai dengan detik ini, apakah saudara-saudara sudah punya kerajaan surga atau belum? Kalau belum, bagaimana caranya? Apakah kita mesti mencarinya dengan usaha, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita? Tidak. Hanya satu cara. Sadarlah bahwa engkau adalah manusia yang berdosa. Akibat dari dosa kau harus masuk neraka. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia memberikan Kristus datang ke dunia. Yang mau percaya kepada Kristus pasti selamat atau masuk surga. Hanya itu. Hanya dengan iman kepada Kristus kita pasti diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, jangan keraskan hati saudara. Jika saudara belum percaya, percayalah sekarang. Dan kalau mau menjadi pengajar firman Tuhan, harus belajar Alkitab sungguh-sungguh. Harus belajar teologi dengan baik. Bukan seperti tadi, orang-orang di kelompok sebelah, bahwa mereka mengatakan, yang penting mereka bisa baca Alkitab, mereka bisa berkhotbah itu, yang penting sembarang pun mereka lakukan. Kiranya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh mengajar kita untuk kita belajar tentang Tuhan lewat kebenarannya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang kami puji sembah di dalam Kristus. Biarlah pelajaran hari ini mengajar kami bahwa kami harus belajar. Kami harus bertekun untuk belajar firman-Mu sehingga kami menjadi pemberita-pemberita yang benar. Sehingga kami boleh memberitakan Injil-Injil kebenaran-Mu kepada banyak orang. Sehingga banyak orang yang diselamatkan karena Injil yang kami beritakan. Yang hanya berpusat pada Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, shalom saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Shalom.